Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di antara kaidah yang perlu kita luruskan, kita dudukkan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh tentang seluk-beluk perniagaan dalam Islam. Dalam literasi fikih, perniagaan itu karena hukum aslinya adalah halal, maka kajian para ahli fikih tentang fikih muamalah, stressingnya, penekanannya adalah pada perniagaan-perniagaan yang diharamkan. Karena itu pada kesempatan ini, pada kaidah ketiga ini, saya akan berusaha merangkumkan sesimpel mungkin tentang alasan-alasan global suatu perniagaan itu diharamkan. Menurut Al-Imam Ibn Rushd Al-Hafid dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid dan juga ulama yang lainnya menyatakan bahwa secara global suatu perniagaan itu diharamkan biasanya karena 8 alasan. Yang pertama karena bendanya haram, babi, khamr, bangkai dan yang serupa. Maka barang yang kemanfaatannya itu haram, maka haram pula untuk diperdagangkan. Rasulullah bersabda, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim thamanahu. Bila suatu benda itu telah Allah haramkan untuk dimakan oleh suatu kaum, maka haram pula atas mereka untuk memperdagangkan benda tersebut. Suatu hari ketika Nabi SAW selesai dari Fathu Makkah, menundukkan kota Makkah, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung atau berhala. Spontan ada sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu perihal memperjualbelikan lemak bangkai yang dimanfaatkan, digunakan untuk melumasi perahu, melumasi kulit hewan yang disama agar menjadi lunak dan digunakan untuk bahan baku lentera? Maka Nabi menjawab, la huwa haram, tidak boleh memperjualbelikan lemak bangkai walaupun untuk tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk dimakan. Dijadikan sebagai bahan baku lentera, dijadikan sebagai bahan untuk melumasi perahu, itu tetap haram. Karena kaidahnya semua benda yang haram untuk dimakan, maka haram pula untuk diperdagangkan. Kalau memang itu benda-benda yang memang tujuannya untuk dimakan. Karena itu hewan apa saja yang haram dimakan, haram pula untuk diperdagangkan. Ini alasan pertama suatu perniagaan itu diharamkan, yaitu bila objeknya adalah benda yang haram. Yang kedua, alasannya adalah karena adanya unsur riba dalam perdagangan, yaitu membarterkan dua komoditi riba, yaitu alat transaksi dan makanan pokok serta bumbu. Ketika alat transaksi yaitu emas, perak, mata uang, yang ada zaman sekarang mata uang giral, itu diperdagangkan secara bebas. Rupiah dengan rupiah beda nilai, atau secara non tunai rupiah dengan dolar tapi non tunai, maka ini mengandung unsur riba. Makanya jual beli falas secara non tunai, secara online ini bermasalah. Karena bila kita memperdagangkan uang itu secara non tunai, maka itu disebut riba nasi'ah dan itu haram. Namun bila mata uangnya serupa tetapi diperdagangkan secara bebas sehingga nilainya berbeda, seperti yang seringkali terjadi menjelang lebaran. Uang pecahan 100.000 satu lembar ditukar dengan uang pecahan recehan 2.000 sebanyak 96.000, sehingga 100.000 ditukar dengan 96.000. Maka ini riba, karena memberikan kelebihan ketika kita melakukan jual beli mata uang. Demikian pula halnya ketika kita tukar tambah emas lawas dengan emas baru 1 gram dengan 1 gram, tapi emas lawasnya ada tambahannya sekian rupiah, maka ini riba. Solusinya adalah Anda menjual emas yang lawas dulu dengan uang, setelah dapat pembayaran uang baru digunakan untuk membeli emas yang baru. Demikian pula halnya barter beras, makanan pokok dan bumbu. Beras dengan beras harus tunai dan sama takaran. Ketika tidak tunai, berasnya sekarang ini ya kemudian nilainya dibayarkan besok, maka ini riba. Kalau beras sama beras takarannya sama dan diserahkan secara tunai walaupun mutunya berbeda, maka boleh. Beras yang bagus dengan sekilo beras yang jelek tunai, maka boleh.
Tapi kalaupun sama-sama bagus, sama-sama jelek, ditukar tapi non tunai, sehingga ketika transaksi tidak terjadi serah terima fisik barang, maka itu riba, tidak boleh. Demikian pula kalau dalam transaksi itu ada riba nasi'ah, yaitu Anda beli barang saya dengan pembayaran berjangka, nanti bayarnya sekian kali dalam waktu jatuh tempo 1 bulan misalnya, setiap minggu bayar sekian rupiah. Tapi kalau telat dari jatuh tempo Anda belum mampu bayar, maka per pekan keterlambatan Anda bayar sekian persen, nambah sekian persen. Ini adalah riba. Ini 3 kaidah pertama yang sepatutnya kita pahami. Saya ulang, yang pertama, hukum asal perniagaan itu halal. Yang kedua, masing-masing kita harus sadar bahwa perdagangan itu bukan satu-satunya pintu rezeki. Kita harus puas karena masing-masing dari kita telah Allah gariskan jalur rezekinya. Ada yang di perdagangan, ada yang di pertanian, ada yang lainnya. Tidak perlu ada iri dan hasad di antara kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah masing-masing dari kita menyadari bahwa kita semua saling membutuhkan. Petani butuh pedagang, pedagang butuh kepada petani. Mereka semuanya petani dan pedagang butuh kepada para birokrat dan seterusnya. Yang ketiga adalah suatu perdagangan itu diharamkan karena ada 8 alasan. Dan alasan pertama tadi karena objeknya haram, seperti bangkai, khamr yang serupa. Dan alasan kedua adalah karena adanya unsur riba, yaitu membarterkan alat transaksi dan standar nilai emas perak ataupun uang kiral yang ada zaman sekarang secara non tunai, dan ada selisih nilai kalau itu mata uangnya sama. Tapi kalau mata uangnya beda, maka boleh selisih nilai tapi tetap serah terimanya harus secara tunai, sehingga tidak memungkinkan di zaman sekarang membeli emas secara online dibeli dengan uang. Boleh dibeli dengan secara online asalkan pembeliannya bukan dengan uang atau bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan sapi, dengan beras, dengan singkong, dengan tanah, dan lain sebagainya. Ini 2 alasan diharamkannya praktek riba. Dan insya Allah pada sesi yang akan datang kita akan lanjutkan lagi mengenali alasan-alasan diharamkannya suatu perniagaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.